sahabat Mista, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Rencana konversi kebun teh Sidamanik menjadi perkebunan sawit sontak mendapat penolakan warga. Pengalian ini dinilai bisa berdampak pada lingkungan dan ikon Sidamanik. Sejumlah tokoh masyarakat bersama puluhan warga Nagori Bahal Gajah, Tiga Bolon, Manik Rambung, dan Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, menolak konversi tanaman teh di kebun teh Bahbuto ke tanaman sawit yang saat ini sedang dikerjakan manajemen PT PN 4. Aksi penolakan tergabung dalam forum komunikasi masyarakat lintas Sidamanik. Mereka bahkan datang ke lokasi sebagai tahap awal untuk menyampaikan agar para pemangku jabatan di PT PN 4 tidak seenaknya saja menanam sawit di wilayah tersebut. Beberapa yang menjadi pertimbangan penolakan konversi perkebunan teh menjadi kebun sawit, yakni ketinggian wilayah tersebut tidak cocok ditanam sawit yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan infrastruktur khususnya saat musim penghujan dan akan menjadi masalah bagi warga sekitarnya. Seperti diketahui saat ini, informasi yang diperoleh tahap awal akan dilakukan penanaman sawit seluas 257 hektar, termasuk lahan yang selama ini dihutankan. Bahkan menurut manajemen PT PN 4 itu, izin konversi sudah ada, meski soal izin itu masih simpang siur. Pembangunan jalan ring road di Kota Pematang Siantar sudah berjalan 15 tahun, namun jalan yang sudah menghabiskan anggaran sebesar 176 miliar rupiah itu hingga kini belum juga selesai dikerjakan. Selama 15 tahun berjalan, proyek jalan lingkar luar atau Outer Ring Road Kota Pematang Siantar yang lebih kurang sepanjang 16 km belum juga kunjung selesai. Padahal proyek Outer Ring Road sudah menghabiskan anggaran sekitar 176 miliar rupiah. Untuk menuntaskan proyek tersebut ternyata masih dibutuhkan minimal 500 miliar rupiah lagi. Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar Rado Simatupang yang dikonfirmasi mengenai proyek pembangunan ORR. Informasinya progres terbaru ORR yang melintasi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Siantar Martoba, Siantar Sitalasari, dan Siantar Marimbun. Capaian hasil pekerjaan untuk penyiapan badan jalan sudah mencapai 95%. Untuk mengatasi kendala itu, Pemko Pematang Siantar melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mencari solusi atas pembebasan lahan milik BUMN, dan Pemko juga telah mengajukan proposal bantuan penanganan pembangunan ORR kepada pemerintah pusat. Sayangnya untuk kelanjutan pembangunan ORR tidak ada anggaran yang ditampung di APBD Kota Pematang Siantar tahun 2022 untuk kelanjutan pembangunan Outer Ring Road karena alasan refocusing. Harga cabai di Sumatera Utara melejit naik, padahal Sumatera Utara sebagai wilayah yang dikenal sebagai penghasil cabai merah. Adakah permainan para spekulan? Harga cabai merah merangkak naik secara pelan namun pasti sejak usai lebaran yang lalu, mulai dari harga Rp40.000 hingga akhirnya mencapai hampir Rp100.000. Kondisi ini hampir merata terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Padahal di Sumatera Utara untuk produksi cabai merah melimpah, seharusnya untuk di Sumatera Utara permintaannya bisa terpenuhi. Kepala Seksi Tanaman Sayur dan Obat Bidang Hortikultura Dinas TPH Sumatera Utara, Ardi Airil Nasution menyatakan, dalam kurun waktu 3-13 Juni 2022, produksi cabai merah yang dihasilkan dari areal panen seluas 882,25 hektar di 7 kabupaten Sumatera Utara mencapai 2.826,41 ton, yakni Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Humbang, Hasudutan, dan Batubara. Sementara produksi cabai merah yang dihasilkan para petani di Sumatera Utara tersebut ternyata dijual ke luar Sumatera Utara. Sementara produksi cabai merah yang dihasilkan para petani di Sumatera Utara jika tidak dijual ke luar Sumatera Utara, provinsi ini sudah surplus. Namun setelah ditelusuri adanya selisih harga jual yang cukup tinggi, membuat para petani di sentral penanaman cabai merah memilih menjual hasil panennya keluar Sumatera Utara. Penjual cabai merah keluar Sumatera Utara disinyalir sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan tidak sedikit petani cabai merah di sentra pertanaman di Sumatera Utara melakukan kontrak kerja dengan pedagang pengumpul dari luar Sumatera Utara. Mereka berani memberikan selisih harga jual cabai merah sekitar Rp2.000 sampai Rp5.000 kepada petani. Pemerintah sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melarang para petani menjual hasil panen keluar provinsi. Ditambah lagi saat ini sejumlah sentral tanaman cabai merah yang ada di Sumatera Utara sedang melakukan masa tanam. Di tempat terpisah, petugas penyuluh pertanian lapangan Kabupaten Batubara Umar yang dihubungi mengatakan penjualan cabai merah keluar Sumatera Utara sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir.
Kasus COVID-19 mengalami peningkatan hingga 1.000 kasus per hari. Varian A, B4, dan BA5 disebut sebagai penyebabnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih mengamati dan mempelajari varian Omikron BA4 dan BA5 yang dianggap menjadi penyebab kenaikan kasus COVID-19. Seperti diketahui saat ini, kenaikan kasus COVID-19 di tanah air kembali naik secara masif hingga 1.000 kasus konfirmasi per hari. Dari hasil pengamatan awal pemerintah, puncak kasus yang disebabkan kedua varian ini diperkirakan sepertiga dari puncak kenaikan kasus yang disebabkan oleh varian Omikron awal dan varian Delta. Menteri Kesehatan bahkan mengestimasi berdasarkan data puncaknya bisa mencapai 20.000 per hari atau sepertiga dari puncak kenaikan yang disebabkan varian Omikron dan Delta. Meski demikian, Budi menegaskan bahwa fatality rate alias tingkat kematian akibat kedua subvarian tersebut jauh lebih rendah dari Omikron dan Delta. Perkiraannya adalah 1/12 dari kedua varian tersebut. Kementerian Kesehatan mengklaim gejala subvarian COVID-19 BA4 dan BA5 lebih ringan dari varian Omikron maupun Delta. Dua subvarian itu telah teridentifikasi di Indonesia sejak awal Juni lalu. Juri bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan subvarian BA4 dan BA5 sementara ini memiliki kemampuan lebih cepat menular dibandingkan varian Omikron sebelumnya. Selain itu, kedua subvarian baru ini memiliki karakteristik untuk menurunkan kemampuan terhadap terapi beberapa jenis antibodi monoklonal hingga memiliki kemampuan lolos dari perlindungan kekebalan vaksinasi dan infeksi varian Omikron. PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar melaporkan sedikitnya 328 anak telah dibunuh atau dilukai oleh kelompok-kelompok bersenjata sejak militer Myanmar. Ini dilancarkan sejak kudeta yang terjadi kurun waktu 1 tahun. Sedikitnya 328 anak telah dibunuh atau dilukai oleh kelompok-kelompok bersenjata sejak militer Myanmar melancarkan kudeta pada Februari 2021. Hal tersebut disampaikan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, dalam laporannya pekan ini. Dia menyatakan hak-hak anak di Myanmar seperti halnya anak-anak di seluruh dunia harus dihormati, dimulai dari hak dasar untuk hidup. Namun di Myanmar, hak anak dan keluarga terkepung. Anak-anak tidak hanya terperangkap dalam baku tembak perang junta militer ilegal melawan rakyat, tetapi mereka juga menjadi sasaran. Andrews lantas menyerukan perlindungan anak-anak dari serangan brutal junta militer Myanmar yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai dilansir Anadolu Agency. Masyarakat internasional menilai terhadap krisis yang semakin dalam di Myanmar telah gagal. Anak-anak Myanmar akan menjadi generasi yang hilang bila tidak ada tindakan untuk segera kembali ke jalan demokrasi dan tindakan perbaikan bersama. Kudeta militer pada Februari 2021 membuat lebih dari 250.000 anak mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar. Tentara dan petugas polisi Myanmar telah menyiksa setidaknya 142 anak sejak kudeta. Menurut laporan yang diterima oleh PBB, sekitar 7,8 juta anak tetap tidak bersekolah karena kudeta. Militer dan kelompok bersenjata lainnya bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan. Demikian Top 5, tetap ikuti informasi terhangat yang kami sajikan setiap pekannya. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.